Diceritakan di awal film, sebuah perusahaan Amerika sedang memasang mesin pengeboran minyak di Mongolia Tengah. Namun, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Peralatan mereka sering rusak, dan proyek tersebut mungkin akan ditutup. Menir bernama Patrick bertanggung jawab atas segalanya. Pria itu merasa gugup dengan apa yang sedang terjadi. Patrick dan seorang pekerja bernama Tali memiliki sebuah rahasia. Mereka ingin diam-diam mengambil beberapa kargo dari pabrik, tetapi pihak berwenang tidak boleh mengetahuinya. Untuk saat ini, Patrick memerintahkan salah satu pekerja untuk tetap di luar dan memperbaiki pompa. Pekerja itu mendengar suara-suara aneh di belakangnya. Tiba-tiba, seekor cacing besar keluar dari tanah. Cacing itu menelan pria itu dan merangkak kembali, meninggalkan lubang besar di tanah. Keesokan harinya, seorang pemburu harta karun bernama Daniel mencoba melarikan diri dengan mobil dari sekelompok preman lokal. Para bandit hampir berhasil memikat pria itu ke dalam perangkap, tetapi kemudian sebuah mobil polisi melaju ke tempat kejadian. Para preman mengancam Daniel tetapi segera pergi setelahnya. Pria itu mengobrol dengan seorang polisi bernama Timur. Ternyata Daniel telah melakukan penggalian di Mongolia selama 6 tahun, dan akhirnya kini dia menemukan petunjuk yang tepat. Pemimpin geng lokal bernama Colin takut Daniel tidak akan berbagi harta karun dengannya, jadi terkadang dia mengirim bandit untuk menakut-nakuti orang itu, jadi Kimur meminta Daniel untuk berhati-hati. Sementara itu, di desa Sapeagle di Mongolia, epidemi penyakit aneh yang mirip dengan kolera berkobar. Ini karena air yang terkontaminasi. Para pasien dirawat oleh dokter dari organisasi Dokter Harapan. Seorang wanita tua Mongolia yang menderita kolera mengatakan bahwa cacing tanah yang besar adalah penyebabnya. Seorang dokter bernama Steffi tidak percaya dengan keberadaan makhluk mitos ini. Sementara itu, obat-obatan hampir habis dan Steffi menunggu kedatangan dua dokter lain dengan obat-obatan. Dokter-dokter ini bernama Alicia dan Philip yang nampak mobil mereka mogok di tengah jalan menuju desa. Petugas polisi Timor mengendarai mobilnya ke arah para dokter, tetapi ia belum siap untuk mengantar mereka ke Speagle, karena ia sedang terburu-buru, menanggapi panggilan dari desa lain, dan Daniel melaju lewat. Timor menghentikan pria itu dan memintanya untuk membawa para dokter ke Speagle. Awalnya, Daniel tidak setuju, karena dia perlu melakukan penggalian. Namun kemudian dia menyadari bahwa para dokter dapat dimintai uang untuk perjalanan. Alicia dan Philip pun dengan enggan membayar Daniel dan masuk ke mobilnya. Di depot minyak, para pekerja mulai menghilang. Peilai menemukan lubang yang dalam di tanah dan mengenang cacing-cacing dari legenda Mongolia. Penduduk setempat percaya bahwa monster-monster itu dibangunkan oleh mesin bor milik perusahaan minyak. Patrick tidak percaya pada cerita-cerita ini, tetapi dia kesal karena rumor tentang hilangnya monster itu menyebar, dan para pekerja mulai mogok. Segera, bos perusahaan, Ten Bickler, tiba di pangkalan. Karena itu, Patrick semakin gugup, karena dia dan Tali tidak punya waktu untuk mengeluarkan kargo rahasia dari ruang bawah tanah. Namun, Patrick pergi untuk mengajak Bickler berkeliling. Selama putaran, Bickler tidak mengerti mengapa keadaan menjadi begitu buruk. Perusahaan itu bekerja sebagai berikut. Pompa memasok air panas ke tambang. Air mencairkan lapisan tanah beku di bawah tanah dan mencapai serpi. Setelah membersihkan zat tersebut dari tanah liat, perusahaan menerima minyak mentah, yang kemudian dijualnya. Namun sejak Patrick mengambil alih di sini, pompa air terus rusak. Karena itu, perusahaan bisa bangkrut. Patrick menjelaskan bahwa setiap hari para pekerja menghilang dan peralatan rusak karena gangguan listrik yang tidak diketahui asalnya. Para pekerja Mongol menjelaskan keanehan ini dengan kebangkitan cacing-cacing besar. Sementara para pria itu berbicara, gempa bumi kecil terjadi. Bickler yang segera khawatir memutuskan untuk beristirahat. Memanfaatkan ketidakhadirannya, Patrick dan Tali terus mencari cara untuk menjual kargo mereka dengan cepat kepada penyelundup. Malam pun tiba. Daniel dan para dokter tidak sampai ke Speagle tepat waktu karena mobil mogok. Daniel menjelaskan bahwa mesin perlu sedikit dingin untuk melanjutkan perjalanan. Selain itu, jalan-jalan lokal tidak dapat dilalui saat gelap, karena penyelundup melewatinya. Alicia tidak senang dengan keputusan ini, tetapi dia harus patuh, berusaha berdamai di sekitar api unggun. Alicia segera melunak dan meminta maaf kepada Daniel atas kata-katanya yang kasar. Setelah bercanda dan berbasa-basi, pria itu menunjukkan kepada Alicia sebuah alat yang mengukur fluktuasi medan listrik dan berfungsi sebagai detektor logam. Alat ini akan membantu Daniel menemukan harta karun itu. Pada saat ini, beberapa mobil muncul di dekat tempat terbuka itu. Philip mengira orang baik datang untuk menyelamatkan mereka, tetapi Daniel mengerti betapa kacaunya mereka. Mereka adalah para bandit, yang menuruti Colin, telah keluar dari mobil. Para penjahat itu menangkap seluruh rombongan dan memasukkan mereka ke dalam mobil. Pagi harinya mereka tiba di kamp penyelundup dan dengan paksa mendorong para tawanan ke tenda Colin. Daniel mencoba meyakinkan para bandit bahwa perjanjian pembagian harta karun mereka masih berlaku. Tetapi Colin tidak mempercayainya. Dia memukuli pria itu dan mencurigai bahwa Alicia dan Phil adalah kaki tangannya. Setelah itu, Colin memerintahkan anak buahnya untuk membawa para dokter ke tenda lain dan mengikat mereka,
sementara Daniel tetap diinterogasi. Sementara itu, Bigler kembali ke markas dan mengeluh tentang koneksi yang mengerikan itu. Dia tidak pernah bisa menghubungi atasannya di Amerika untuk melaporkan masalah tersebut. Bigler memutuskan untuk memeriksa fondasi pangkalan karena ia merasa Patrick menyembunyikan sesuatu darinya. Patrick dengan tegas menolak untuk membiarkan bosnya masuk ke ruang bawah tanah. Ia berteriak dan bersikeras untuk kembali ke kantornya dan melihat semua laporan. Namun, Bigler bersikeras. Kemudian Patrick mengambil senjatanya dan bersiap untuk mengancam bosnya dengan senjata itu. Namun, pada saat itu, Tali datang berlari dan melaporkan bahwa Amerika telah terhubung. Patrick menyembunyikan senjatanya dan menghela napas lega. Di kamp penyelundup, interogasi Daniel akhirnya berakhir. Ia diikat dan dibawa ke tenda Alicia dan Phil. Daniel mengakui kepada para dokter bahwa selama ini ia mencari makam Jenghis Khan, dan cacing-cacing yang sama itu adalah penjaganya. Daniel telah melihat cacing dengan matanya sendiri. Ternyata jika cacing benar-benar ada, maka makam Jenghis Khan benar-benar nyata. Daniel merasa ia semakin dekat dari sebelumnya untuk menemukan mimpinya. Pria itu mengeluarkan pisau dari sepatu botnya dan melepaskan tangannya dan tangan dokter dari tali. Dia kemudian memberitahu para dokter cara kembali ke mobilnya dan pergi ke Speagle. Daniel sendiri berjanji untuk mengurus kepergian Alicia dan Phil, dan kemudian pergi ke Speagle sendiri. Daniel mengambil pistol dan menyelinap keluar dari tenda. Dia bersembunyi di balik mobil dan mengawasi anggota geng. Daniel menembak salah satu dari mereka, hingga membuat yang lain segera mengambil pistol mereka dan mulai menembak balik. Memanfaatkan kebingungan umum, para dokter berlari keluar dari tenda dan mencuri mobil para penyelundup. Daniel masih dalam bahaya, tetapi kemudian banyak cacing raksasa merangkak ke tempat terbuka. Mereka menelan para penjahat, hanya menyisakan Daniel yang hidup. Ia menembak tangki bahan bakar, dan seluruh camp terhempas ke udara bersama cacing-cacing itu. Daniel sendiri pun akhirnya berlari ke hutan. Alicia dan Phil sampai ke mobil Daniel. Namun mobil itu tidak mau menyala, jadi mereka memuat obat-obatan ke dalam truk pickup para penyelundup. Alicia khawatir tentang Daniel, ingin kembali ke camp dan menyelamatkan orang itu. Namun, Phil mengingatkan mereka bahwa mereka ditunggu oleh orang sakit di SAP Eagle. Kemudian para dokter pergi. Tak lama kemudian Daniel juga berhasil berlari ke mobilnya. Kemudian para dokter pergi. Tak lama kemudian Daniel juga berhasil berlari ke mobilnya. Seketika, cacing raksasa menyerangnya. Untungnya, mobilnya menyala. Orang itu menabrak satu cacing dan langsung pergi ke Speagle. Para dokter tiba di desa dan bertemu dengan Steffi. Dia melaporkan bahwa penyakit itu telah menyebar ke seluruh desa. Alicia memeriksa orang sakit di rumah sakit dan memerintahkan untuk mengambil air suling sebanyak mungkin. Salah satu pasien mengatakan bahwa penyakit itu menyebar begitu cepat karena airnya diracuni oleh cacing. Steffi hanya menepisnya, tetapi Alicia dan Phil menanggapinya dengan serius. Di depot minyak, sebuah koneksi akhirnya muncul. Bigler menelepon atasannya dan mencoba melaporkan masalah. Dia ingin melakukan studi kedua tentang tanah di wilayah pangkalan. Patrick sama sekali tidak membutuhkannya, jadi dia dengan kasar memotong pembicaraan Bigler dan mengarahkan pistol ke bosnya. Dia kemudian mengikat tangan Bigler, tetapi tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Para penyelundup yang ditunggu Patrick adalah geng Calana yang sama. Cacing-cacing itu telah menanganinya, tetapi Patrick tidak tahu apa-apa tentang ini, jadi dia terus menunggu dan merasa gugup. Daniel akhirnya datang ke Speagle. Dia baik kepada Alicia dan ingin membantu orang sakit. Warga setempat melaporkan bahwa ada depot minyak di dekat situ. Pasti ada telepon dan kendaraan evakuasi. Jadi, Daniel pun bersiap pergi ke sana. Alicia mengikutinya. Dia tidak mempercayai pria itu dan ingin mengendalikan semuanya. Daniel meminta semua orang untuk tetap di dalam dan tidak keluar kecuali benar-benar diperlukan. Tentu saja, ini semua tentang cacing raksasa. Tetapi pria itu lebih suka tidak membicarakannya agar tidak menakut-nakuti orang. Patrick membawa Bigler ke ruang bawah tanah, mengikatnya ke kursi, dan menutup mulutnya dengan lakban. Dia meninggalkan Bigler sendirian dan berlari ke Tailai. Dia melaporkan bahwa para penyelundup telah menghilang di suatu tempat. Sekarang tidak ada yang akan membantu mereka mengangkut kargo berharga melintasi perbatasan. Patrick memutuskan untuk memindahkan semua kotak dari gudang ke tempat yang aman sesegera mungkin. Seorang pekerja muda bernama Vanna tetap bertanggung jawab atas pangkalan, karena tidak ada orang lain yang pergi bekerja. Patrick dan Tali memuat kontainer pertama ke dalam mobil dan meninggalkan pangkalan. Dalam perjalanan mereka ke depot minyak, Daniel dan Alicia melihat sebuah mobil kosong di tengah jalan, dan di bawahnya ada sepotong cacing. Alicia bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di dunia yang tahu tentang keberadaan monster-monster ini. Perangkat Daniel menunjukkan bahwa cacing-cacing itu memancarkan impuls listrik, yang menyebabkan telepon dan walkie-talkie di area itu berhenti bekerja. Alicia mengambil sampel isi perut cacing-cacing itu. Dia ingin menganalisis dan melihat apakah cacing-cacing itu terkait dengan epidemi di Sep Eagle. Setelah itu, teman-teman melanjutkan perjalanan mereka ke pangkalan itu dan segera tiba di sana.
Sebuah gempa bumi kecil kembali terjadi. Alicia tidak mengerti mengapa membangun fasilitas di atas patahan lempeng tempat gempa bumi dapat terjadi. Namun sebelumnya tidak ada patahan, jadi sesuatu yang aneh telah terjadi di sini dalam beberapa bulan terakhir. Teman-teman memasuki pangkalan itu. Seketika, Vanna mengarahkan pistolnya ke wajah Daniel. Alicia mengatakan bahwa dia adalah seorang dokter yang datang ke Speagle untuk menyelamatkan orang sakit. Hal itu pun membuat Vanna menurunkan senjatanya, karena dia sendiri berasal dari Speagle. Tiba-tiba, seekor cacing besar muncul di pintu masuk gedung, dan Vanna membiarkan teman-temannya masuk ke pangkalan tanpa ragu-ragu. Ia menuntun Alicia ke telepon, tetapi tidak ada sambungan. Vanna berbicara tentang bagaimana minyak diproduksi di sini. Karena banyaknya air panas yang terus-menerus dipompa ke bawah tanah, gletser bawah tanah akhirnya mencair. Hal ini membuat cacing gelang purba bangun dari hibernasi. Sekarang menjadi jelas mengapa tidak ada yang pernah melihat cacing tersebut sebelumnya. Dan setelah pengeboran, mereka pun akhirnya keluar. Jika proses pengeboran dihentikan, cacing-cacing tersebut akan berhenti bangun dan merangkak keluar dari tanah. Cacing-cacing yang telah menyentuh permukaan tidak akan hidup lebih dari seminggu. Ini berarti bahwa Enterprise harus segera dihentikan, yang mana hal ini akan menghentikan epidemi kolera. Daniel memahami semuanya dan bersikeras agar Vanna menghentikan pekerjaan pabrik tersebut, untuk mengingat orang-orang yang sedang sakit di Speagle. Vanna pun kemudian memutuskan untuk bertindak. Daniel dan Vanna turun ke bawah ke katup kontrol, sementara Alicia tetap di kantor dan mencoba menghubungi pihak berwenang. Sementara itu, Bigler duduk sendirian di ruang bawah tanah dan mencoba membebaskan dirinya. Kemudian dia mendengar suara gemuruh dan geraman keras. Hingga tak lama kemudian pria itu melihat seekor cacing besar yang perlahan meluncur turun dari tiang ke arahnya. Cacing itu mengeluarkan lidah yang jelek tepat di depan wajah Bigler. Di bagian lain ruang bawah tanah, Daniel dan Vanna menemukan katup dan mencoba menutupnya untuk menghentikan pengeboran. Dan pada percobaan kedua, mereka pun akhirnya berhasil. Setelah itu, Daniel mendengar suara benturan. Dia pergi ke sumber suara, sementara Vanna yang ketakutan berlari ke atas. Sementara itu, di Sept Eagle, Phil dan seorang perawat berjalan ke sumur untuk mengambil air. Gadis itu menurunkan ember ke dalam sumur dan langsung jatuh di sana sambil menangis. Phil panik dan meminta bantuan. Steffi datang berlari, tetapi dia tidak punya waktu untuk membantu perawat, karena beberapa cacing menjijikkan merangkak keluar dari sumur, dan dokter berlari sambil berteriak ke rumah sakit. Patrick dan Tali kembali ke markas. Mereka mengerti bahwa seseorang menghentikan pekerjaan Enterprise. Vanna berlari ke arah mereka. Dia berteriak bahwa mereka harus segera meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Dengan menggunakan pistol, Patrick yang putus asa menghentikan orang itu untuk pergi. Alicia berhasil menghubungi Timor dan memberitahunya tentang bencana di Speagle, hingga membuat polisi segera pergi ke sana. Sementara Patrick dan Tali memasuki kantor. Sekarang Alicia dalam masalah. Timur berkendara ke rumah sakit di Speagle dan kini melihat banyaknya cacing tersebut di dinding gedung. Dengan bantuan senapan, polisi pemberani itu dengan cepat menindak monster di luar rumah sakit. Setelah itu, dia masuk ke dalam dan melindungi orang-orang yang ketakutan dari cacing. Daniel memasuki ruang bawah tanah dan menyadari bahwa dia telah memasuki makam Genghis Khan, yang telah dia cari selama 6 tahun. Pria itu melihat sekeliling dan tidak percaya bahwa orang lain telah mencapai tujuan hidupnya. Daniel melihat tempat Bigler duduk sebelum pertemuan dengan cacing itu. Pria yang terikat itu tidak selamat. Sementara di ruang bawah tanah, juga tiba Patrick dan Tali yang bersenjata, yang kini menodongkan pisau ke leher Alicia. Patrick menuntut Daniel menurunkan senjatanya. Beruntung, orang itu tidak melawan. Patrick membocorkan bahwa ia menemukan harta karun Genghis Khan dan mencoba membawanya secara ilegal ke Amerika, dan itulah rahasianya. Daniel mencoba mengalihkan perhatian Patrick dan menunjuk ke kursi tempat Bigler duduk. Memanfaatkan kebingungan Patrick, Daniel menerkamnya dan mengambil senjatanya. Ia melukai bahu musuh, tetapi gempa bumi lagi-lagi malah terjadi. Dinding ruang bawah tanah tiba-tiba runtuh dan cacing-cacing merayap keluar dari mana-mana. Talai melepaskan Alicia, namun ia sendiri akhirnya ditelan oleh cacing berukuran sangat besar. Patrick dan Daniel menghentikan perkelahian dan berlari dari ruang bawah tanah ke arah yang berbeda. Daniel menyadari bahwa cacing terbesar adalah ratu yang menjaga makam Genghis Khan. Sementara itu, bantuan tiba di Speagle. Sekarang Timur pergi ke depot minyak untuk menyelamatkan Daniel dan Alicia. Pada saat dalam perjalanan keluar dari pabrik, Daniel tiba-tiba melihat gudang penuh peti. Rupanya, mereka telah menyimpan permata. Ia mempertimbangkannya dan membuat keputusan yang sulit untuk meledakkan pangkalan bersama dengan harta karun. Namun, itulah satu-satunya cara untuk menyingkirkan cacing-cacing itu. Patrick segera berlari ke arah mereka dengan membawa senjata. Ia tidak bisa membiarkan pangkalan itu meledak. Timur juga bergegas ke gudang dan mengancam Patrick dengan senjata. Patrick berteriak bahwa semua harta karun itu miliknya. Namun dari belakangnya, Ratu Cacing diam-diam mendekatinya. Ia menelan Patrick dan pergi ke ruang bawah tanah. Sementara yang lainnya berlari ke kompartemen dengan katup. Daniel dan Alicia memutar katup ke maksimum, menciptakan keadaan darurat.
yang mengisyaratkan bahwa sebentar lagi, pabrik itu akan meledak. Mereka kemudian keluar dari ruang bawah tanah, Hamwa untuk mencoba melawan cacing-cacing itu. Timur gagal bertahan hidup, tetapi Daniel dan Alicia berhasil berlari keluar. Beberapa detik kemudian, pabrik itu meledak bersama cacing-cacing dan harta karun. Sementara rekan lainnya jatuh ke tanah, dan melarikan diri dari reruntuhan. Daniel dan Alicia berhasil bertahan hidup. Dan tiba-tiba, harta karun Genghis Khan itu mulai berjatuhan menimpa mereka. Semuanya tertawa gembira atas kejutan yang menyenangkan itu. Setelah itu, Daniel membawa Alicia ke Safe Eagle. Dia perlu mengawasi evakuasi orang sakit. Daniel berencana untuk kembali ke depot minyak dan mengumpulkan permata. Dia berjanji untuk menyumbangkan sebagian uang itu ke organisasi Doctors of Hope. Daniel berjalan mendekati Alicia dan meletakkan uang yang banyak itu di sakunya, mengatakan kepadanya bahwa perjalanan itu gratis. Orang-orang muda mengucapkan selamat tinggal dengan harapan akan bisa bertemu lagi. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu menyejukkan.